back to my YouTube channel. Di kesempatan kali ini gue mau sharing-sharing perjalanan gue, pengalaman gue, step by stepnya seperti apa, hal-hal apa yang perlu diperhatikan untuk mencapai ke kondisi yang cukup baik atau cukup normal atau cukup stabil, karena gue masih mengkonsumsi obat psikiater, gue masih seorang ODGJ, tapi bagaimana caranya gue bisa kembali ke kehidupan layaknya orang normal, gue bisa berfungsi, gue bisa produktif, gue bisa kembali bekerja, gue bisa menjalani hari-hari seperti biasanya. Jadi di video kali ini gue bakal share step-stepnya yang gue lakukan, yang gue terapkan, yang membantu gue sampai di kondisi hari ini. Disclaimer, gue itu masih mengkonsumsi obat psikiater, jadi gue belum dinyatakan pulih oleh dokter dan gue tidak menyatakan diri gue pulih, tapi gue menyatakan diri gue kembali ke kehidupan yang normal. Gue bisa berfungsi, gue bisa produktif, gue bisa kembali beraktivitas, bekerja, mandiri, dan lain sebagainya. Dari kondisi gue yang dulunya depresi berat, disfungsional, halusinasi, anxiety yang berlebihan, kesulitan tidur, dan bahkan gue sama sekali tidak berfungsi dalam keseharian gue. Dan sekarang gue bisa kembali ke kehidupan normal gue, bisa kembali ke kehidupan yang layaknya seperti orang-orang normal. Gue bekerja, gue kuliah, gue berfungsi, beraktivitas, dan lain sebagainya. Di mana gue itu berjuang atau melakukan step-step ini tuh sendirian. Kenapa sendirian? Karena keluarga gue itu di luar negeri, dan gue ada teman-teman, ada sahabat, ada dokter, tapi semuanya via online. Jadi secara fisik gue berjuang sendirian, tapi secara support system ada sahabat, ada teman, ada keluarga yang support melalui daring seperti itu. Dan bagaimana gue bisa melalui struggle ini dengan daring, dengan gue ada pikiran ingin mengakhiri hidup, halusinasi, dan sebagainya. Dan gue bakal share 5 step ini, dimana ini yang gue lakukan, gue jalanin, dan yang sangat-sangat membantu progres dalam kehidupan gue bisa kembali ke kehidupan normal. Step pertama yang paling penting dan yang harus banget gue lakukan adalah menerima keadaan gue, menerima kekurangan gue, menerima trauma-trauma gue, menerima kelemahan gue, dan jangan lupa, gue berani mengakui bahwa gue memang berbeda. Gue berani mengakui bahwa gue memang lemah. Gue memang sedang di kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi kadang untuk jujur, untuk mengakui bahwa gue adalah seorang ODGJ, itu struggle-nya juga banyak. Gue dengan jujur bahwa gue ODGJ, gue terbuka kepada orang bahwa gue ODGJ, nggak sedikit tuh gue dapat seletukan kayak, oh dia hati-hati tuh di gitu ya. But it's okay, gue tidak mempermasalahkan karena nggak semua orang mengerti ODGJ dengan itu berbeda. Tapi ya sudahlah ya, yang penting dia tidak mengganggu kehidupan gue. Anggap aja itu kalimat-kalimat dari netizen. Jadi step yang paling pertama gue lakukan adalah gue menerima perasaan gue, pikiran gue, respon tubuh gue itu perlu diterima. Kadang kayak tiba-tiba kita sesak napas, aduh gue sesak napas, jangan sesak napas, itu kan nggak nerima ya. Dan gue belajar untuk menerima, kalau emang gue lagi sesak napas ya oke, emang gue lagi sesak napas, dan terima itu gitu. Dan gue mengakui bahwa misalnya kejadian hari ini tidak menyenangkan, gue kepikiran ini itu gitu. Ya gue mengakui aja apa yang terjadi dengan gue menjadi diri gue yang otentik, menjadi diri gue yang apa adanya, seperti apa gue, ya itulah gue gitu. Nggak perlu direkayasa, nggak perlu disembunyiin, karena menurut gue kita semua manusia itu nggak ada yang sempurna. Begitu juga gue banyak kekurangan, ya udahlah, whatever orang mau bilang apa, it is me. Gue mau yang menjadi diri gue yang otentik. Step kedua yang
No, di skip ya, nggak boleh di skip. Step kedua, kamu harus banget, wajib banget, ini hukumnya wajib. Harus banget belajar menganalisa perasaan, pikiran, respon tubuh. Balik lagi, kadang ada perasaannya nggak tahu, tapi respon tubuhnya ada. Nah, itu harus dianalisa tuh. Harus belajar menganalisa. Walaupun gue tahu, setiap ODGJ yang konsultasi sebulan sekali, itu dokter akan membantu menganalisa apa yang terjadi kepada diri kita selama 1 bulan itu, gitu. Tapi, alangkah baiknya, kalau gue pribadi, menganjurkan banget, kamu bisa menganalisa diri kamu sendiri. Karena apa? Yang bersama kamu 24 jam itu adalah diri kamu sendiri. Biar kamu nggak kalang kaut gitu, nggak bingung, gue kenapa, nggak gitu ya, nggak panik, nggak stres ya, nggak cepat stres jadinya. Kalau kamu belajar menganalisa diri kamu nggak mudah stres, karena tahu apa yang terjadi dan harus apa yang dilakukan dan harus bagaimana membawa diri untuk keluar dari keadaan itu. Nah, itu perlu dilatih, harus belajar menganalisa, ingat, menganalisa pikiran, perasaan, respon tubuh. Oke? Step ketiga. Nah, ini step yang lumayan penting ya. Jangan mendapatkan diagnosa dari Google atau ChatGPT atau chat AI ya. Kamu harus ke dokter dulu, ke psikolog dulu mungkin, atau ke psikiater dulu, bebas nyamannya kamu. Tapi di mana kamu bisa mendapatkan diagnosa yang benar ya. Konsultasi ke dokter, minum obat, dan ingat, jangan merekayasa keadaan waktu kamu konsultasi sama dokter. Terbukalah apa adanya diri kamu. Kan apa? Karena kejujuran kamu, keterbukaan kamu itu yang membantu proses pemulihan kamu lebih cepat, lebih better gitu ya. Kalau kamu tetap tersembunyi, tetap merekayasa, dok saya nggak apa-apa, bulan ini nggak apa-apa, ingat ya, psikiater, dokter, psikolog itu pinter. Kamu bisa membuat drama, bisa merekayasa keadaan, tapi pasti obatnya nggak diturun-turunin. Pasti obatnya tetap lanjut, pasti tetap konsulnya. Kenapa? Karena tahu kamu sedang berbohong. Jadi, kamu berbohong, merekayasa keadaan kepada psikiater, psikolog, itu hanya memperlama proses pemulihan kamu, mengulur waktu. Gitu ya. Jadi kamu ke dokter, ceritakan apa adanya diri kamu, terbuka dengan apa yang kamu strugglein, perasaannya, pikirannya, respon tubuhnya, apa yang terjadi selama sebulan itu, sok dibuka ya. Sejujur-jujurnya, biar apa? Biar dokter bisa menganalisa lebih baik, lebih cepat, dan tahu yang harus dilakukan dengan tepat gitu. Dan itu juga untuk kepentingan diri kamu sendiri. Ya, ingat, jujur. Yang kelima ini penting banget. Walaupun dia ditaruh di akhir sama gue di kelima, tapi ini penting. Semua step 1 sampai 5 itu penting ya. Step yang kelima ini menambah knowledge ya. Kenapa? Karena yang 24 jam sama diri kamu adalah kamu. Yang tahu kamu ke-trigger, perasaan kamu nggak nyaman, pikiran kamu nggak tenang, atau ada suara-suara berisik karena gue punya halusinasi, itu cuma gue yang tahu. Nah, bagaimana gue tahu kalau itu halusinasi atau itu kenyataan kalau gue nggak tahu knowledge-nya? Sekarang ya ada beberapa kesibukan dan kadang juga manusiawi ya, saya males gitu ya. 1, males, kedua duit, ketiga waktunya nggak ada misalnya. Tapi gue selalu memprioritaskan diri gue untuk ikut seminar, webinar yang mempelajari tentang kesehatan mental, self healing gimana. Kenapa? Karena itu knowledge untuk diri gue. Apalagi gue seorang ibu ya, say. Alangkah baiknya mental ibu yang sehat itu menurun kepada anak-anak yang nanti gue punya. Kalau gue diizinkan berkeluarga, begitu, say. Ya, jadi kita sebagai ibu, ya kalau bisa bereslah sama urusan kita sendiri baru punya keluarga. Kalau gue pikirannya begitu. Jadi untuk membereskan permasalahan gue, biar gue bisa mengenal diri gue lebih dalam, gue bisa mengetahui apa yang terjadi dengan gue, bagaimana trigger gue, bagaimana gue keluar dari trigger itu, dan lain sebagainya. Itu dibutuhkan knowledge. Jadi terus belajar. Kita nih selama hidup adalah proses belajar yang terus menerus sampai tua, nggak ada endnya. Oke, itu
5 step yang gue share kali ini, dan gue mau update keadaan gue kali ini gimana sih sampai gue niat bikin video ini dan gue nge-share 5 step ini adalah, pertanyaan pertama, apakah gue masih depresi? Jawabannya masih. Tapi dulu gue depresi itu 2 minggu, 3 minggu, ya seminggu. Kalau sekarang paling gue drop itu ya, feelingnya tuh sehari lah. Tapi baiknya adalah, walaupun gue dalam kondisi depresi, gue tidak fungsional, gue tetap fungsional, gue tetap produktif, cuma feeling aja yang gak enak, dan itu harus diakui. Nggak boleh, gue nggak apa-apa, gue oke, no, gue harus jujur kepada diri gue sendiri, dan gue mengakui gue masih suka depresi, tapi durasinya yang berbeda, mungkin 2 minggu, 3 minggu, sekarang udah enggak ya, paling sehari gitu. Besokannya better, seperti itu. Apakah gue masih halusinasi? Jawabannya no, tidak. Gue sama sekali sekarang udah nggak pernah halusinasi ya. Alhamdulillah banget ya say. Gue udah nggak halusinasi, udah nggak ada suara berisik atau ada suara yang ngajak gue buat nyebrang atau suara yang ngajak buat loncat. Ya macam-macam seperti itu sudah tidak ada. Alhamdulillah ya say. Gimana caranya gue bisa keluar dari halusinasi itu? Pertama, dibantu dokter dengan obat ya, karena itu keadaan otak kata dokter yang harus dibantu obat. Yang kedua, gue belajar mengenali mana halusinasi, mana suara berisik di kepala gue, sama suara kenyataan, dan apa yang mendorong hingga munculnya suara-suara itu. Jadi gue menganalisa semua, gue mempelajari semua sampai walaupun halusinasi, gue bisa tahu ini gue halusinasi, ini suara dari alam bawah sadar gue, ini suara dari ini gitu. Jadi gue paham. Lama-kelamaan halusinasi itu nggak ada. Apakah gue masih anxiety? Jawabannya masih, sangat sering gue anxiety. Tapi gue bisa dengan cepat keluar dari kondisi anxiety itu. Karena apa? Karena gue udah mengenal diri gue nih. Oke, gue anxiety ini karena apa? Oke, karena triggernya si A. Oke, triggernya si A, gue membuat anxiety, pikiran gue kok kayak gini ya. Ini pikiran dari negatif thought yang keluar dari anxiety atau pikiran gue pribadi. Nah, gue bisa tahu tuh. Karena gue udah sering berlatih menganalisa diri gue sendiri. Gue jadi tahu, ini bukan pikiran gue, ini pikiran dari anxiety gue. Oh, ini triggernya yang gue alamin tadi pagi. Bagaimana gue harus keluar? Nah, itu gue udah paham gitu dengan diri gue. Jadi penting banget kamu harus kenal who you are. Karena yang lebih kenal diri kita adalah diri kita sendiri, ya kan? Dokter ketemu kita sebulan sekali, say. Tapi kita nih nemenin, gitu. Jadi harus lebih tahu, oke? Yang terakhir, apakah gue masih suka ke trigger? Jawabannya sangat. Gue itu sangat sensitif. Orang dengan MIDD, dengan PTSD itu sangat sensitif kepada trigger. Jadi gue itu sering banget ke trigger. Tapi, I know gue ke trigger. Jadi gue nggak kayak delay. Hah? Gue kenapa ya? Kok gue sesak napas? Panik, enggak. Gue kalau, gue sesak napas. Apa gue kebanyakan ngopi ya? Gue pikir dulu. Kayaknya hari ini baru ngopi sekali. Kenapa ya gue sesak napas ya? Gue habis ketemu siapa ya? Gitu. Gue pikir, habis ketemu ini. Apa yang gue obrolin ya sama orang-orang ini? Oh ini nih. Kayaknya gak ada masalah. Apa gue chat sesuatu ya? Apa gue nonton sesuatu? Langsung tuh say. Semua gue pikirin, gue analisa semua. Gue review semuanya. Biar gue tahu ya, biar gue tahu kalau gue ke trigger itu ini, dan gimana gue ngerespon, gimana gue membawa diri gue dari keluar trigger, ya gue harus seperti ini. Jadi tahu. Jadi sebenarnya depresinya masih, anxiety-nya masih, halusinasi aja udah nggak ada ya say. Triggernya masih, tapi beda responnya. Itu sangat manusiawi ya, kita itu hidup di dunia yang pasti stresor itu setiap hari ada. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita mengelola stres itu, bagaimana kita merespon dengan stres itu, bagaimana kita merespon dengan trigger itu yang beda. Nah, ini poin-poin yang penting. Terakhir, mumpung gue ingat, step terakhir gue tambahin, bonus, yaitu mencatat. Oke? Lu harus banget mau rajin mencatat. Walaupun gue awal-awal juga males ya, say. Aduh, repot deh gue nyatet-nyatet ya. Tapi itu penting, say.
Ya, lu harus rajin nyatet biar lu tahu kalau lu ke triggernya apa, trigger apa yang masih sensitif untuk lu, dan hal-hal apa sih yang masih sangat sensitif terjadi. Nah, dari catatan yang kita miliki, kita bisa mengobservasi, kita bisa menganalisa lebih dalam untuk diri kita sendiri. Itu yang gue lakuin. Dan gue selalu mencatat nih, seperti ini. Lihat catatan gue. Catatan gue banyak. Jadi gue setiap hari gue update kehidupan gue di dalam notes ini. Gue catat semua. Nah, kalau misalnya di sorenya gue ke-trigger, gue akan baca ulang ke bawah. Gitu. Jadi penting banget mencatat ya. Setelah mau bentuknya jurnal, bentuknya diary, bentuknya notes, mau tulisan di buku, tulisan di iPad, di handphone, bebas senyamannya lu. Tapi gue nganjurin banget catat. Karena itu penting. Ya, dan juga bentuk nanti kamu bisa menghargai diri kamu, bisa bangga dengan diri kamu dengan apa? Dengan catatan kamu. Di bulan Februari, misalnya lu ke-trigger 15 hal, 15 kejadian yang men-trigger lu. Tapi lu lihat lagi di catatan lu di bulan Maret, ternyata kejadian yang sama, tapi sudah tidak men-trigger lu lagi. Nah, itu kan membuat kita feel happy ya. Feel, wah gue hebat ya gitu. Gue bisa melalui bulan Maret ini lebih baik. Itu fungsinya catatan kalau buat gue ya. Buat gue terus mengapresiasi diri gue. Karena apa? Karena kita ini berharga. Kita nih luar biasa. Kita nih hebat gitu. Jangan mau merendahkan diri lu atau udah mah insecure, diinjek-injek lagi sama diri sendiri. Janganlah ya, kita bangun sama-sama untuk menghargai diri kita sendiri. Kayaknya sekian aja deh dari gue ya, terlalu panjang YouTube ini, but gue akan sering-sering share insya Allah ya, karena lagi banyak kegiatan jadi agak susah, tapi gue akan mengatur waktu. Ya, karena kita semua punya waktu yang sama 24 jam, tinggal tergantung prioritas kalian apa. Dan buat kalian yang mau nanya-nanya, mau sharing-sharing teman-teman seperjuangan di sana dengan gue, mau tanya-tanya apapun atau mau sharing apapun, bisa banget ke Instagram gue. Ada di deskripsi YouTube gue atau di sini. Kalian bisa langsung aja DM ke gue, mau nanya apapun bebas, mau sharing apapun bebas. Kalau bertanya, kalau gue bisa jawab, gue jawab ya say. Kalau enggak nanti gue bilang gue nggak bisa jawab, karena gue bukan Google, ya kan? Thank you for watching and bye-bye.